Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba." Idza jaa'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu, wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu, sesungguhnya Allah, kana tawwaba, adalah maha penerima taubat. Alhamdulillah, malam ini kita masih melakukan daripada ta'lim Ramadan ini ya, atau rohah di malam Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan dianggap malam ini sebagai membangun malam-malam Ramadan yang mendapat jaminan Allah Subhanahu wa taala dari baginda besar, man shoma huwa qama, orang siapa yang berpuasa dan menghidupkan malamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan dalam hadis lain, al-jum'ah ilal jum'ah, hari Jumat atau salat Jumat ke Jumat yang satu, wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan satu ke bulan Ramadan yang satu lagi, bulan Ramadan yang kemarin ke Ramadan yang sekarang, lima bainahuma mukaffiratun lima bainahuma idastuni batil kabair, ada peleburan dosa di antara dua minggu tadi, dua Jumat atau dua Ramadan, di antaranya ada peleburan dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan peleburan dosa selama dia tidak melakukan dosa besar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada tafsir kajian surat An-Nasr. Ini ayat waktu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua pendapat. Ada yang mengatakan An-Nasr ini turun pada waktu Fathul Mekkah. Ada yang mengatakan pada perjanjian Hudaybiyah. Maka tatkala turun ayat ini, Sayyidina Umar memanggil Sayyidina Ibnu Abbas dan dikumpulkan dengan orang tua. Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Abbas dan dikumpulkan Sayyidina Abbas, didudukkan dengan orang tua yang pernah mengikuti perang Badar, perang Badar. Jadi dikumpulkan sama Sayyidina Umar. Didatangkanlah Sayyidina Ibnu Abbas. Siapa yang enggak tahu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ulamanya sahabat. Waktu dikumpulin, lagi duduk-duduk, para sahabat yang tua-tua agak enggan karena Ibnu Abbas waktu itu masih muda. Kenapa ini anak muda ini kok dikumpulin sama kita? Kan kita punya anak yang seumuran sama dia. Anak kita aja suruh main sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas gak usah main sama kita. Gak usah nongkrong sama kita. Apa kata Sayyidina Umar? Tunggu dulu.
Kita nih mau nanya dia, nanti biar tahu nih. Yang saya bawa ini bukan anak biasa. Bukan anak muda biasa. Sehingga Sayyidina Umar melemparkan pertanyaan. Bagaimana menurut kalian dengan ayat Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Jika datang pertolongan dan kemenangan. Sehingga mereka menjawab. Apa jawaban mereka? Ayat itu Allah turunkan untuk kita mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbik. Kita diminta untuk bertasbih dalam kemenangan. Kita diminta untuk istighfar. Kita diminta bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu jawab. Sebagian enggak jawab, kata Ibnu Abbas. Kemudian giliranku aku diminta oleh Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Ibnul Khattab berkata kepada Ibnu Abbas untuk menjelaskan daripada apa sebab turunnya idza jaa nasrullahi wal fath. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, faqultu huwa ajalu rasulillahi a'lamahu lahu. Waktu turunnya idza jaa nasrullahi wal fath, itu maksudnya telah dekat ajal dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwasannya ajalnya telah tiba. Maka Allah memerintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa kata Sayyidina Umar? Ini jawaban yang kita minta dan kita nggak tahu sebelumnya. Kita tahu daripada Abdullah bin Abbas. Saking pandainya dia. Saking pandainya. Merupakan pertanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitahukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Sayyidina Umar? Aku pun sependapat denganmu tentang turunnya ayat ini. Maka tatkala turun ayat ini, Nabi besar Muhammad SAW diriwayatkan memanggil Sayyidatuna Fatimatul Zahra. Kemudian Nabi membisiki bisikan yang pertama setelah turunnya ayat ini. Kemudian menangis Sayyidatuna Fatimah. Tatkala nangis dipanggil lagi sama Rasulullah, dibisikin lagi, dan dia tertawa gembira. Waktu itu ada di kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah tidak mendengar bisikan Nabi kepada Siti Fatimah, sehingga ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, apa yang dibisikkan kepada Rasulullah kepadamu? Karena itu sangat mengherankan. Tidak ada tangisan dengan kegembiraan yang sangat mepet, berdampingan itu dengan cepat. Kan orang kalau nangis, ya, idealnya orang nangis, lumrahnya orang nangis, itu nangis tuh kalau udah hilang 1 hari 2 hari baru seneng kan gitu. Gak ada nangis hari ini langsung dapat 1 menit ketawa, kan nggak ada. Ini nggak sampai 1 menit, nggak sampai 2 menit ketawa lagi, bisa seneng lagi. Apa kata Sayyidah Fatimah? Aku tidak akan membocorkan apa yang dirahasiakan ayahku Rasulullah SAW. Jadi nggak diceritain, itu sampai 6 bulan. Jadi turunnya ayat itu sampai meninggalnya Nabi itu 6 bulan. Maka waktu turunnya ayat itu Sayyidina Abbas dipanggil kayak apa ya? Waktu itu yang diceritakan sama Sayyidina Umar, dipanggil petua-petua yang pernah ikut
perang Badar kayak dijadikan apa? Pemateri lah ya. Nah, sekarang ini materinya idza jaa nasrullah. Bagaimana menurut kalian? Nah, yang sudah kita ceritakan tadi. Dapat 6 bulan selesai meninggalnya Nabi Muhammad SAW, datang lagi Sayyidah Aisyah. Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah? Apa kata Sayyidah Fatimah? Maka Nabi sudah meninggal, maka aku tidak mau dikatakan orang yang menyimpan kabar dari Nabi Muhammad SAW. Aku nggak mau dibilang tukang simpen, apa namanya? Tukang simpen kabar. Kayak apa nama itu? Nggak amanah. Aku pengen semuanya tahu, udah biar Nabi udah meninggal, ya sudah akan aku ceritakan. Diceritakan sama Sayyidah Aisyah. Aku nangis pertama kali karena Nabi mengatakan ajalku telah tiba. Ajalku semakin dekat. Tatkala turun ayat idza jaa nasrullahil wal fath. Seorang anak mendengar ayahnya yang mau meninggal, maka menangis, sangat menangis Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Fatimah. Kemudian aku dibisikin yang kedua setelah itu, bahwasanya kata Nabi, nanti orang yang pertama kali lahiqan bi, yang akan menyusulku setelahku, yaitu engkau ya Fatimah. Kemudian aku bergembira. Maka setelah meninggalnya Nabi 6 bulan, orang yang pertama kali meninggal setelah Nabi Muhammad dan menyusul Nabi Muhammad adalah anaknya, namanya Fatimatus Zahra. Jadi ayat ini menandakan dekatnya wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang mengatakan ayat ini datangnya waktu perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah itu Nabi setelah Nabi waktu di Madinah mengajak sahabat-sahabatnya sekitar 1.400 sahabat untuk umroh, untuk melakukan ibadah umroh, sehingga yang ikut 1.400, dan itu pada bulan Dzulqa'dah. Sehingga 1.400 sahabat ini dari kaum Muhajirin dan Ansor berangkat. Yang namanya umroh bukan di Madinah, umroh di mana? Di Mekah. Mekah waktu itu masih dikuasai sama orang Quraisy. Tapi Nabi kangen sama Mekah, pengen umroh. Nabi berangkat, Nabi sama 1.400 orang. Pertengahan jalan Nabi mengutus salah seorang Bani Khuza'ah, namanya Bashar bin Sufyan. Bashar bin Sufyan, coba lihat bagaimana penduduk Mekah sekarang. Bashar bin Uza'ah seorang kafir tapi sekutu Nabi Muhammad SAW. Coba ente lihat di Mekah gimana kaum Quraisy. Soalnya kalau ngutus seorang Muslim ya gak balik. Ngutus Muslim gak balik, orang kandangnya kafir. Jadi Nabi ngutus sekutunya namanya Khuza'ah, dari Bani Khuza'ah, namanya Bashar bin Sufyan. Coba yang berangkat si Bashar. Waktu berangkat kata Bashar, ya Rasulullah, ini orang-orang Quraisy tahu kalau engkau lagi berangkat ke Mekah. Padahal Nabi sudah pakaiannya baju ihram, habis gitu bawa apa namanya? Bawa hewan-hewan peliharaan seperti kambing, domba, untuk nanti disembelih di sana. Walhasil Nabi tidak ada kayak baju perang, nggak pakai. Pokoknya bukan untuk perang, emang pure untuk ibadah, murni untuk ibadah. Berangkat Nabi, rupanya orang Quraisy nganggap ini mau menghadang pokoknya orang Quraisy. Sehingga Nabi, ciri khas Nabi itu suka musyawarah. Sehingga ditanya sahabat-sahabatnya, bagaimana nih? Maju tak mulai, nah, kayak gitulah. Terus apa pulang? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, kita berangkat untuk ibadah. Sekali maju terus, nggak ada pulang. Kita niatnya untuk ibadah. Tapi kalau kita dihalangi, kita akan memerangi. Ya sudah kata Nabi, Bismillah, berangkat dengan nama Allah. Berangkat Nabi Muhammad SAW.
Itu baru yang jawab Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar belum ikut jawab. Kalau Sayyidina Umar ikut jawab, itu beda cerita. Ceritanya berangkat sudah. Walhasil waktu berangkat orang kafir tahu, ya, sehingga diutuslah satu orang daripada sekutu orang Quraisy, diutus untuk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya Badil. Namanya Badil bin Warqa al-Huzai. Jadi waktu itu Nabi berhenti di satu tempat, namanya tempat Ghadir. Nabi berhenti, sahabat pada minum, di situ ada air. Jadi ada genangan air, kayak air apa namanya? Kayak bukan sungai ya, Pak? Apa namanya? Ya kayak danau kecil gitulah. Mereka minum sampai airnya habis. Setelah itu bilang mereka lapor, ya Rasulullah, ini sahabat banyak yang belum minum, tapi air habis. Nabi ambil busur panahnya, suruh nancapin di danau tadi. Dipancep sama Nabi Muhammad, diparit tadi, sehingga keluar air dari tancepan busur panah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar mukjizatnya. Keluar itu air. Kemudian minumlah seluruh sahabat. Kemudian datang seorang utusan dari Quraisy namanya Badil bin Warqa. Badil bin Warqa tadi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditanya ingin apa yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga diceritakan sama Nabi, kita ingin ibadah, kita mau ke Baitul Haram untuk ibadah, datang hanya untuk melaksanakan umroh. Sekalipun orang-orang Quraisy telah memutuskan untuk berperang, tetapi jika mereka suka, aku minta untuk memutuskan untuk menaguhkannya, kata Nabi Muhammad. Ya. Kata Nabi Muhammad, sekalipun orang-orang Quraisy telah memutuskan untuk berperang, tetapi jika mereka suka, aku minta untuk menangguhkannya, maka aku tangguhkan. Jadi Nabi Muhammad tuh ngambilnya ngelobi. Kita nggak niat perang, cuman kita hanya mau umroh, pure untuk umroh, nggak ada perang. Walhasil Nabi ceritakan sama si Badil tadi. Badil turun ke Mekah. Dia ceritakan sama orang-orang Quraisy, pentolan-pentolanku Quraisy. Di antara itu ada Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud setelah dia dengar kalimat Badil, dia nawarkan sama pentolan-pentolan dari Abu Jahal, Abu Lahab semacamnya. Bukan Abu Jahal, pentolan-pentolan Abu Jahal udah meninggal. Ini udah perang Badar, udah meninggal Abu Jahal. Dengan pentolan Abu Sufyan di antaranya. Sehingga Nabi Urwah meminta izin untuk menjadi perwakilan orang-orang Quraisy. Berangkatlah Urwah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud tatkala menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menegaskan lagi si Urwah apa yang telah disampaikan kepada Badil kepada Urwah. Apakah yang disampaikan Badil itu betul-betul benar apa enggak? Iya, kata Nabi, itu yang disampaikan Badil benar, enggak salah sama sekali. Emang aku mau hanya untuk umroh. Tapi kalau kalian tidak mau, ya sudah, ditangguhkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau teruskan rencanamu, sungguh orang-orang Quraisy tidak akan lari dan membiarkanmu. Kata Urwah, lek sampean ya Rasulullah, Anda masih mau umroh, itu orang-orang kafir itu nggak ada yang lari, pasti akan menyerang kau. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nunjuk 1.400 orang. Ini 1.400 orang ini yang ikut denganku. Jika dia perang atau berangkat ke satu medan perang, mereka tidak akan pulang ke rumahnya sampai tinggal satu orang saja. Jadi yang ente-entean, kalau bahasa sekarang, sampai habis mereka nggak bakal pulang. Tinggal satu orang pun nggak bakal pulang. Maksudnya satu orang aja ketemu inti rombongan orang kafir, kita nggak mundur.
Apalagi kita 1400. Nggak ada yang balik ini orang. Sampai tersisa satu pun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Abu Bakar emosinya naik. Waktu lihat Urwah ngomong kayak gitu, emosinya naik. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hei Urwah, isaplah batu berhalamu. Bahasa sekitar netek onang ulata sama usamu itu. Kalimat menghina. Ente netek sana sama Lata sama Uzza. Kau kira kami ini lari meninggalkan Nabi Muhammad SAW? Kita nggak bakal lari untuk meninggalkan Muhammad. Itu saking marahnya Zainah Abu Bakar. Urwah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu yang ngomong kayak gitu siapa tadi? Dia nak manggil Rasulullah, dia bilang, ya Muhammad, itu yang ngomong kayak gitu siapa tadi? Dijawab sama Nabi Muhammad, Abu Bakar. Kemudian Urwah berkata apa? Demi Allah, seandainya aku tidak ada utang budi sama engkau, tak balas omonganmu. Karena aku utang budi. Sayyidina Abu Bakar kan orang baik. Di Quraisy itu Sayyidina Abu Bakar itu orang baik. Dermawan Sayyidina Abu Bakar. Kalau aku tidak ada utang budi kata Urwah, tak balas omonganmu. Berhubung aku punya utang budi. Ya hanya manusia itu budaknya kebaikan. Kon semakin baik, orang yang kau baiki tidak bakal berani sama engkau. Tak bakal berani. Ngejek engkau nggak bakal berani. Padahal dia setelah itu Urwah kemudian melanjutkan percakapannya dengan Nabi Muhammad SAW. Sambil berbicara itu Urwah tangannya menjulur mau megang jenggotnya Nabi Muhammad. Emang orang Arab suka kalau ngomong suka megang jenggot. Mereka tuh tidak suka kalau dipegang pantat. Kalau jenggot masih kepala apa. Tapi kalau sudah pantat kocowel, waduh, ini digebuk gitu. Tapi kalau jenggot, marhaba, seneng dia. Atau kepala. Tapi kalau kita orang Jawa, nyekel ndas. Kalau nyekel ndas tak kaplok kan. Kita orang Jawa. Itu seperti itu. Sehingga waktu dia mau megang jenggotnya Nabi, Nabi Muhammad SAW, ada satu sahabat yang berdiri di belakang Nabi namanya Mughirah bin Syu'bah. Dia ambil pedangnya, dia tepiskan tangannya Urwah bin Mas'ud. Jauhkan tanganmu dari Rasulullah. Itu menandakan Nabi sangat dijaga betul-betul oleh mereka. Dijaga betul-betul. Jauhkan tanganmu ya Urwah, kata. Sehingga Urwah tanya lagi sama Rasulullah. Ya Muhammad, siapa tadi yang nepis tanganku? Dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Urwah, itu Mughirah bin Syu'bah. Sebelum dia tanya, kata Mughirah, jangan kau pegang jenggot Nabi Muhammad, kalau tidak ku tampar kau punya muka. Sebelum aku tampar mukamu, jaga kau punya tangan. Kata Mughirah, waktu diancam kayak gitu, tanya si Urwah bin Mas'ud, itu siapa? Itu Mughirah bin Syu'bah. Langsung si Urwah naik omongannya dia. Hei Mughirah, kau itu pengkhianat. Baru kemarin aku bersihkan kau punya nama baikmu dari kejahatan. Sekarang kau berani ngomong sama aku seperti itu. Tapi tidak dihiraukan sama Mughirah. Pokoknya jangan macam-macam sama Nabi. Oh, pegang Nabi satu aja rambutnya jatuh. Kalau kata orang sekarang, satu aja rambutnya jatuh, udah ente hilang habis badan ente. Itu saking cintanya para sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Urwah memandangi 1.400 orang itu, dilihat satu-satu sama Urwah. Seluruh sahabat itu dilihat. Kemudian Urwah pulang. Pulang. Dia cerita setelah perjanjian, maksud saya, setelah perjanjian. Nah, nanti kita ceritakan poin-poin perjanjiannya.
Setelah dia pulang, si Urwah itu kemudian bilang sama orang-orang pedalang-pedalang Quraisy, Abu Sofyan, DKK itu, ya, dan kawan-kawan CS-CS-nya, dia bilang kayak gini, demi Allah, tidaklah Rasulullah, tidaklah Muhammad meludah kecuali ludah itu jatuh ke telapak tangan mereka. Tidak meludah kecuali tangannya itu siap untuk mengambil ludahnya. Itu ludahnya. Apalagi kalau musuh mau menyiapkan diri sama senjatanya, ludahnya Nabi jatuh aja mereka udah siap menadah. Lalu mereka akan mengusapkan ke wajah dan kulit mereka. Dan jika Rasulullah Muhammad memerintahkan sesuatu kepada mereka, mereka akan berebut untuk melakukannya. Nabi nyuruh apa? Perang, cepet-cepetan. Makanya waktu mau berangkat itu dari Madinah ke Mekah, Nabi tidak mau lewat jalan yang biasanya dilewati. Sehingga tanya, siapa yang tahu jalan apa namanya? Jalan tikus. Ada satu sahabat mengatakan, saya tahu. Kita yang menyisir, berbondong-bondong untuk menyisir jalannya Nabi Muhammad SAW. Walhasil berapa sahabat, kalau Nabi sudah panggil, Nabi sudah perintahkan, mereka cepat-cepat untuk melaksanakan. Sehingga kata Urwah, apabila Muhammad itu berwudu, mereka pasti berebutan air wudunya seperti hendak untuk bertengkar untuk mendapatkan sisa air wudunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dicintainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sampai disebutkan ma raaitu, ada satu kalimat itu yang sering kalau kita dengar di bulan Maulid. Ma raaitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashab Muhammadin Muhammadah. Aku enggak pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang seperti sahabatnya Muhammad yang mencintai Muhammad. Saking cintanya itu sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pulang si Urwah. Urwah pulang udah nyeritain bla bla bla, kekuatannya 1400, mereka ini pasukan berani mati, walaupun nggak bawa pedang tetap mereka berangkat untuk berperang. Sehingga diutuslah Suhail bin Amr untuk mewakili daripada orang Quraisy untuk berjanjian, dan diutus daripada orang Muslim Imam Ali bin Abi Thalib untuk menulis poin-poin perjanjian. Dan subhanallah, Nabi itu dari pinternya, dari cerdasnya Nabi Muhammad SAW, waktu mau menulis perjanjian, Nabi mengatakan, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Suhail tadi bilang, perwakilan Quraisy, kita orang Quraisy tidak kenal Rahman sama Rahim. Hapus. Nabi itu tidak marah. Apa Nabi? Ya sudah dihapus. Diganti apa? Diganti Bismikallahumma. Ya udah Ali bin Abi Thalib, tulis Bismikallahumma. Ditulis Bismikallahumma. Diganti. Terus kata Nabi Muhammad, tulis lagi. Dalam perjanjian tersebut dibuat, perjanjian ini dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Ditulis sama Sayyidina Ali. Perjanjian ini dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Suhail tadi nolak lagi. Demi Allah, seandainya engkau Rasul, itu kita orang-orang Quraisy tidak nolak engkau jadi Nabi. Tapi aku tidak mau itu tulis Rasulullah. Hapus. Apa kata Rasulullah? Ali bin Abi Thalib, hapus. Enggak, kata Ali. Kalau ini saya tidak mau hapus, kata Ali bin Abi Thalib. Hapus, kata Nabi Muhammad. Enggak, saya enggak berani ngapus nama Rasulullah di sini. Dipaksa Imam Ali tidak mau ngapus. Udah gergetan, ini sahabat udah gergetan. Ini guys jauh minta
dikasih daging minta jantung ini orang nih. Kemudian mana kata Rasulullah bukunya, kertas perjanjiannya, sama Nabi dicoret sendiri Rasulullah. Ngalah tapi untuk kemenangan. Jadi nggak semua ngalah itu kalah, dan ada ngalah untuk kemenangan. Sehingga ditulislah Muhammad bin Abdillah. Kemudian ditulislah poin-poin. Di antara poin-poinnya, Nabi tidak boleh untuk umroh tahun ini, umrohnya tahun depan. Bukan tahun sekarang. Ini sudah lato loh ya. Udah berangkat jauh. Ada kata sekarang itu udah nyampe, kalau berangkat dari Indonesia itu ini sudah nyampe mana? Sudah nyampe pertengahan jalan. Kalau sekarang orang haji sudah nyampe Jakarta. Mau gak situ haji kan izin. Malu. Sudah selamatan, tidak berangkat haji kan malu. Sehingga ditulis satu poinnya, Nabi ya tidak haji di tahun ini tapi tahun depan. Yang kedua poinnya, jika orang-orang Quraisy masuk Islam ke Madinah, maka harus dikembalikan orang-orang yang masuk Islam baru tersebut ke orang musyrik, dikembalikan ke orang Quraisy. Maka pada waktu itu perjanjian sudah ditulis, ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, jika orang Muslim Madinah masuk ke Mekah, tidak boleh balik. Kan perjanjiannya kurang ajar. Lek wong Quraisy mlebu Islam, ya, masuk ke Madinah harus dibalikkan. Tapi kalau orang apa? Kalau orang Muslim ketangkep sama orang musyrik, orang Quraisy, tidak boleh dibebaskan. Olehnya perjanjian ini menguntungkan mereka sebelah pihak, sangat sebelah pihak, menguntungkan sebelah pihak. Sampailah waktu itu ada satu sahabat habis sudah diteken dah. Ada satu sahabat masuk Islam, namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini kalau tidak salah anaknya Suhel. Bapak emang Suhel itu mah. Abu Jandal datang, ya Rasulullah saya masuk Islam. Langsung Suhel bilang, kita sudah perjanjian, yang masuk Islam balikkan. Dibalik, diceret Abu Jandal sama bapaknya tadi. Sehingga dia teriak, ya kaum muslimin, engkau berikan aku sama orang musyrikin. Apa kata Rasul? Ya Abu Jandal, isbir, sabar. Kita sudah melakukan perjanjian. Mintalah tawajuhlah engkau kepada Allah, insya Allah Allah berikan jalan keluar. Nabi itu orang sangat amanah, jujur. Sudah perjanjian ya sudah. Jadi banyak waktu itu sahabat yang masuk Islam itu banyak. Di antaranya ada Abdul Bashir, baru juga masuk Islam, tapi ya diserahkan. Tadi Patala diserahkan karena Bashir ini pinter main pedang, yang nangkep dibunuh sama Bashir. Balik lagi dia ke Madinah. Ya Rasulullah, kalau kau balikkan aku lagi, aku bunuh lagi orang-orang itu. Ya, kemudian karena menaati perjanjian, maka orang-orang yang baru masuk Islam tidak ditaruh di Madinah, tapi ditaruh di satu lembah untuk menaati perjanjian. Di antaranya Abu Jandal itu tadi bisa kabur, kemudian ditaruh di tempat tersebut. Walhasil itu perjanjian menguntungkan orang-orang kafir. Sehingga Sayyidina Umar dalam riwayat, Sayyidina Umar nggak terima. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah SAW. Ditanya sama Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bukankah engkau Nabi? Engkau kan Nabi? Iya benar aku Nabi.
bukankah orang-orang yang terbunuh dari kita akan masuk surga dan mereka yang terbunuh masuk neraka? Ya benar, kata Nabi Muhammad. Emang itu benar. Kalau kita meninggal kita masuk surga dalam peperangan, kalau mereka meninggal mereka masuk neraka. Lalu ditanya lagi sama Sayyidina Umar, lah terus kenapa kita setujui perjanjian yang mengenakkan mereka, menyenangkan mereka? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kemudian kenapa kita mau nyetujui? Kita ini sudah direndahkan, kata Sayyidina Umar. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, inni Rasulullah, aku ini Rasulnya Allah. Aku tidak akan melakukan sesuatu kecuali itu perintah Allah SWT. Aku tidak melakukan sesuatu yang menyalahi perintahnya Allah. Dan Allah itu pasti membelaku ya Umar. Dijawab sama Nabi seperti itu. Tapi Sayyidina Umar itu gergeten sih, ambil wong kafir gergeten. Dia datang kepada siapa? Kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya apa ini, kata saya? Ya apa ini? Kok gini apa ini? Bagaimana ini ya Abu Bakar? Rasulullah kok mengikuti perjanjian yang mengenakkan mereka? Dia tanya sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Khattab, sesungguhnya dia itu Rasulullah, dia enggak bakal menyalahi perintah Tuhannya dan Allah tidak akan membiarkannya. Tidak lama dari itu turunlah ayat idza jaa nasrullah wal fath. Kemudian Nabi cepat-cepat panggil Sayyidina Umar dan membacakan surat itu di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar merasa senang. Setelah itu Nabi Muhammad masuk kepada kemah sahabat-sahabat, kampung sahabat-sahabat yang lagi nunggu tadi, yang lagi gergetan dengan perjanjian tadi, sehingga Nabi mengatakan, ayo bergembiralah, kita sudah dapat kabar gembira dari bisyarah daripada ayat Quran idza jaa nasrullahi wal fath. Ayo, kata Nabi Muhammad, potong sembelihan kalian, kambing-kambing kalian, domba-domba kalian, dan gondol rambut kalian. Itu sahabat waktu itu masih dalam keadaan emosi, ya, tidak terima. Itu mereka tidak dengarkan omongan Nabi. Sehingga Nabi itu kesal, masuk ke rumah, cerita sama istrinya namanya Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, ini orang-orang aku suruh begini kok nggak ngikut. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, engkau keluar dari kemahmu, engkau nggak usah ngomong, engkau langsung potong sembelihanmu dan engkau langsung gondol rambutmu. Kemudian diikuti saran Ummu Salamah. Nabi keluar, Nabi sembelihannya, dan Nabi gondol rambutnya, dan sahabat semuanya ngikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini kita bisa melihat beberapa hikmah, bahwasanya hikmahnya tidak setiap yang mengalah itu kalah. Maka setelah ini itu banyak orang-orang yang masuk Islam. Setelah turun ayat itu datang berapa golongan tuh, banyak itu. Sampai waktu perang batu waktu turun setelah acara tersebut itu datang ahlul Yaman, sekelompok Yaman, orang-orang Yaman banyak datang. Faqala ya Rasulullah wa ma ahlul Yaman, datang orang Yaman untuk masuk Islam, sangat banyak yang masuk Islam. Sehingga sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, ini orang-orang Yaman ini orang-orang mana nih? Kok banyak ramai masuk Islam? Apa kata Nabi? Qaumun raqiqatun qulubuhum, itu satu kaum yang hati mereka memiliki hati yang lembut. Layinatun qulubuhum, wataknya lunak. Al-imanu yamani wal fiqhu yamani wal hikmatu yamani. Iman itu adalah Yaman. Iman yang kuat nanti akan keluar dari Yaman, dan fikih dari Yaman, dan hikmah dari Yaman. Nabi memuji dan menghargai orang-orang Yaman. Maka orang yang enggak menghargai orang Yaman, yang enggak tahu model kayak apa. Kan kayak gitu kan. Kan banyak yang suruh balik ke Yaman. Ya enggak apa-apa.
Kalau isok cepet ngomong tok. Balik ke Yaman tapi ngomong tok. Ini Nabi itu menghargai. Qulubu merokikah, itu orang ahli Yaman, hatinya sangat lembut. Wa fiqhu yamani, fikih, keluasan kekuatan agama itu akan keluar dari Yaman. Iman, kekuatan iman itu akan dari Yaman. Wal hikmah yamani. Terus ada datang model-model orang nggak suka sama orang ahlul Yaman, balik sana ke Yaman. Model-model kayak gitu nggak perlu ditanggapi. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.